Campione, ole, ole, aduh. Mana Nes? Selamat malam Jebreti. Selamat ya buat kalian semua yang timnya udah bawa pulang trofi juara nih. Yoi pastinya. Forza Inter. Forza Inter. Mana gerobak nasi gorengnya Nes? Iya ntar dibawa kan. Asik. Kalau gue walaupun lagi sedih tapi untung Vincenzo Casano ini ya happy ending jadi gue Atia. Inzaghi. Itu gue nonton gila direktur. Udah kelar nonton. Udah direktur Jang disiksa, direktur Jang siksa terus direktur Jangnya Vincenzo Casano. Karena dulu Casano itu juga jadi pemain Inter yang sekarang kerjanya ngeritik-ngeritik orang mulu tuh. Gitu. Tapi Antonio Casano namanya itu ya. Untung kemarin yang kasus itu kimia itu nggak di Sabrina Vincenzo Jangan Casano ya, jangan. Vincenzo Casano nggak nyampe ke sini soalnya ya. Iya. Gimana nih kalian lagi happy mungkin ada yang timnya udah pasti bawa pulang Ya. trofi, ada yang udah THR udah turun juga mungkin. Betul. AC Milan gimana Nes? Sekarang sama Juventus tuh, best nanti yang ngomong ya. Kayaknya Nanti lagi Best yang ngomong. berperang demi merebut tempat kedua, tempat ketiganya udah syukur tuh ya. Atlanta, Ya. Juventus, Milan. Itu 1-2 poin lagi kesingkir sama Napoli bisa-bisa. Iya, Masih aduh. optimis gak Nes? Ya Milan Liga mudah-mudahan Champions. ya, semua nggak ada yang mustahil. Mustahil adanya ya. Tadi gue udah buka jalur loh, gue udah ngomong Apa? semua yang buat yang THR mungkin udah turun. Kalau belum silakan disampaikan. Loh. Emang kita ada THR? Masih paling nggak buat anak-anak. Oh iya. Desa tuh suka ngasih harapan palsu gitu deh. Enggak, saya buat anak-anak kan ngingetin. Ntar bisa ini nih meruncing antar talent. Ternyata ada yang dapat THR, gua nggak dapet. Tapi kalau Nesa ya, selain menerima THR dalam bentuk uang, juga menerima THR dalam bentuk kasih sayang kok. Asik. Apa aja pokoknya. Apa aja pokoknya ya. Tapi juga pastinya gue mau kasih selamat juga buat Ajax Amsterdam yang udah berhasil menjadi juara. Setelah kemarin kaliannya Emon, nggak Emmen namanya di kalian Emmen. Tapi ini artinya dia memuaskan dahaga setelah kemarin pandemi. Di tengah jalan kompetisi diberhentiin, jadinya nggak bisa jadi juara. Sekarang akhirnya puas banget bisa juara. Harusnya bisa 3 kali beruntun, sekarang jadi cuman juara 2 kali beruntun di bawah Ten Hag ya. Ya, Juve juga selamat kemarin dari lubang jarum gara-gara Ronaldo. Ronaldo lagi. Nggak ada yang ngomongin, Juventus mainnya ketergantungan Ronaldo, dicupu-cupuin. Nggak ada. Kalau zamannya Bruno Fernandes, MU cuma bisa ada Bruno Fernandes doang. Ini sama aja Juventus juga begitu. Tapi kalau City gimana nih Ji? Kayaknya harus sabar dulu ya. Kita City lihat sabar minggu depan. dulu, karena ada protes dulu, protes. Udah hampir juara sih, cuman ada yang protes. Kenapa sih protesnya itu? Biasa, masalah demo, masalah naikkan gaji kami gitu. Enggak ya, itu di sini ya, bukan di... Soalnya gue tahu setiap kali gue ngeliat stand up di talent tim produksi di sini, kebanyakan tuh ngomongin gaji gitu. Oh, gitu ya. Ada persaingan gaji ya, Abrar tuh pengen minta naik, pengen se-Albert gitu, pengen ngalahin Gary. Terus Rio sama Angki juga pengen naik gaji juga kan. Wah. Tapi kayak kata CEO kan, semua yang bagus-bagusnya nggak diceritain, yang jelek-jeleknya doang. Betul. Buktinya Albert keluar dari sini udah punya tempat sendiri. Punya tempat sendiri. Emang itu dari sini ya? Kalau resign juga udah punya tempat sendiri ya. Mantap. Studio sendiri. Oh iya, kan namanya dia 7 juragan ya sama kopinya. Itu bertujuh sama temen-temennya. Ya itu sama mereka juga ini orang-orangnya. Iya, nih, Jerry, jangan-jangan. Abrar, Angki. Belakang layar semua. Emang Diam-diam. yang kerja di sini cuma buat cuci uang Iya. doang, gua rasa. Jadi ntar persatu mereka keluar gitu kan. Itu dia. Ya itu sih kalau ngomongin MU tadi malam rame banget. Lihat di timeline medsos juga rame banget. Karena Banyak yang protesnya ngarep MU kalah ya. banyak yang nungguin MU bakal di delay sampai jam berapa. Pada akhirnya diresmikan ternyata nggak jadi main kemarin malam di pending ya. Karena situasinya nggak terlalu kondusif lah katanya gitu. Dan kemarin. ada satu yang selalu menang terus, ini kualitasnya Panji, nggak ada yang bisa ngalahin. Betul. GeForce pastinya. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Padahal warnanya GeForce ini udah ini ya, warnanya MU. calon-calon juara. Ya, MU. Oke, buat kalian yang cinta otomotif langsung aja di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Dan jangan lupa juga dong subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Kalau kalian penasaran sama produknya, pengen beli, pengen tahu speknya, harganya berapa, bisa langsung kalian cek di e-commerce kesayangan kalian. Seperti di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Asik, Inter Milan udah buka puasa. Ajax juga udah. Buka puasa pakai apa? Pakai Buka puasa pakai trofi. Buka puasa pakai takjil ya. 11 tahun ya, bayangin banyak yang ngata-ngatain juga, baru aja 11 tahun kok bangga. Jangan sedih bos, ada tim yang bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun, belasan tahun gak juara.
kita happy aja 11 tahun Dan masih. untuk merayakan kemenangan Inter Apa? ya, Ini Pak ngapain? Ji ntar mau stand up loh. Tayang besok. Jam berapa mau cabut ah? Paling lo nggak jauh-jauh tentang Inter kan mau cerita-ceritanya kan? Ya paling lah, pokoknya gue mau cerita kesuksesan gue lah. Asik. Udah kayak siapa gue ya? Padahal nggak ada cerita suksesnya. Ceritanya. Kalau mau curhatin tentang TV sebelah juga boleh. Jangan, saya masih kerja di sana Oh, Bu. iya. Nanti saya beneran dipecat gitu kan. Oke, kita langsung pastinya yang buat yang udah habis terawih, buruan gabung nonton kita karena Iya. kita akan memanggil 2 pandit hari ini. Yang panditnya satu lagi tapi udah tobat nggak bawa kertas lagi. Karena Udah waktu nggak itu bawa. kan dirobek sama Coach Justin ya. Untung bukan papannya dirobek kayak buak gitu kan. Oke, kita panggilkan setelah stand up bola raga bersama Yuda Braja Musti satu ini. Yang kedua, keresahan bukan lagi di netizen, tapi gue mendengar di stand up pandit dan karyawan ya. Semua satu bahasa. Bahwa kerja di sini adalah Romusa. Sesuai dengan janji gue, maka 500.000 gue kasih kepada Oki Ranger. Tapi daripada dia bilang Romusa lagi, bener gak? Gue kasih tambah 2 juta buat Oki Ranger. Ini serius teman-teman, ini serius. Itu kamera. Nah kalau seandainya Yuda dikasih kesempatan untuk ketemu Marquez dan ngomong langsung ke Marquez, apa yang bakal Yuda bilang? Udah hampir 10 tahun, karir stabil. Lebih ke mentok sih emang. Teman-teman saya udah ada yang jadi aktor, jadi aktris. Saya doang yang jadi apa? Jadi galak, jadi galak. Datengin orang untuk Maps. Oke, kita udah mulai. Ada diskusi-diskusi cantik bersama Bes dan juga Coach Justin. Tadi kalau kalian tidak kenal siapa, gue juga nggak kenal. Tapi tadi udah dikenalin sama Nesa namanya. masa lu gak kenal sih? Emang lu tahu? Gua kan kenalan di depan. Iya. Kita juga kenalan di bawah waktu itu malam-malam kan. Gue juga baru tahu. Gue pikir Daniel Azhar yang politikus itu ternyata bukan. Ternyata dia penulis-penulis stand up komedian yang pastinya naik daun kayak Kiki Saputri, Marcel, terus juga kemarin yang opener spesialnya siapa David yang ayah ikhlas kemarin. Jadi Minta kece banget. dibuang iPad 9. Nah, ini buat apa Bes? Ada ini taktik bukan? Lihat-lihat aja. Lihat-lihat aja. lihat-lihat. Jangan dibuang coach, yang ini Lihat-lihat. mahal coach. Oke, kita akan langsung masuk pembahasan yang pastinya kota Milan sudah rame warna biru hitam dan pastinya fans Inter akhirnya merasakan buka puasa setelah 11 tahun absen juara. Sekarang kita bisa juara ke 19. Dan kalau menurut kalian ini sering banget gue dengerin kata nyinyiran-nyinyiran Inter bisa juara karena Juventusnya lagi hancur aja. Itu menurut lo adalah suatu pandangan yang paling benar atau memang ya nggak bisa dinilai gitu juga? Yes and no. Coba Ya, coach. iya dan tidak. Iya karena memang Juventus. Karena di Serie A tidak banyak kompetitor. Kompetitornya itu hanya 2, AC Milan dan Juventus. Musim ini kan Ya, karena AC Milan berapa bulan di papan atas Papan kan. atas, ya. Kita udah tahu sendiri itu. Ya. Tapi kan gue bilang AC Milan, cuman gue agak kecewa dengan Juventus saja. Kita melihat berapa tahun ke belakang, Juventus itu di awal-awal paruh musim selalu keteteran. Ya. Napoli lah rank 1 atau apa, ya kan? Ya habis itu dibalas. Iya, dan gue pikir tahun ini juga ternyata memang kualitas Juventus itu bapuk banget. Ya. Maka dari itu gue nggak bisa salahin Pirlo juga, walaupun Pirlo juga nggak bisa apa-apa. Ya. Maka dari itu dengan segala faktor ya membuat Inter dan cuman nggak fair juga kalau dibilang hanya karena kompetitornya. Tapi karena Inter semenjak Eriksen lebih tune in, kayaknya kontribusinya lebih besar gitu. Jadi lebih kokoh dan kita tahu banyak tim yang juara itu menangnya ya dengan selisih Betul, satu betul. gol, Tipis-tipis satu gol, ya. menit 10 terakhir, 15 menit terakhir. Banyak sekali tim seperti itu dan ini ditunjukkan oleh Inter bahwa mereka memang punya mental juara. Jadi berkat kerja keras mereka juga. Jadi nggak fair juga kalau hanya itu. Bes kenapa? Ngambek? Kenapa main-main Enggak, gitu? kalau menurut gua kalau masih ada orang yang bilang kayak Inter tuh nggak layak buat juara karena Juve segala macam atau Milan segala Beruntung macam, lah, berarti mereka nggak pernah nonton. Mereka Iya, fans-fans yang nontonnya gol-gol di YouTube. Mereka nggak nonton 90 menit, kan sekarang disiarin di TV Iya. nasional juga. Iya. Ya mereka cuman menjudge karena mereka ada rasa iri, ada rasa yang kayak udah kehabisan kata-kata. Mereka itu nggak nonton Inter, mereka nonton klubnya sendiri. Iya, nggak ini. Inter sendiri sangat layak juara, Ji. Kenapa? Iya. Karena pertama mereka punya modal. Modalnya apa? Modalnya mereka
Kante mahal banget itu, Conte Conte ya, pelatih. Conte. Itu luar biasa mahalnya. Pelatih mahal. Terus kita tahu juga Lukaku dibeli overpriced kalau menurut gue ya dari MU. 80 juta mahal. Oke, itu kan bisa diperdebatkan. Terus Masa kedua 80 juta sih? 60-an. Nggak sampai lah. Coba cek. Ya, kita Ya. cek, oke. Terus kedua, mereka bisa mempertahankan Lautaro Martinez, pemain yang overrated di Serie A, yang mau dibeli Barca segala macam, 120. paling jadi cadangan ya kan. Tapi dia bisa mempertahankan, itu udah something bagus banget ya buat Inter. Terus yang ketiga, yang mereka berhasil membeli salah satu back terbaik Bundesliga musim lalu, Hakimi. Akhirnya ya udah dengan datangnya Eriksen dan juga dengan Eriksen juga, gratis. ya. Lengkaplah puzzle-nya itu. Istilahnya mereka tinggal nyocokin. Sebenarnya musim lalu mereka udah bagus. Cuman Juve ya masih ngerti cara menang musim lalu dengan Sarri. Ya tahun ini agak lupa aja. Nah, tapi kalau ngomongin dari sisi Conte-nya dan juga kan kita beberapa kali bahas Conte ini taktikalnya cuma kayak gini doang. Dia bisa main di Serie A juara, tapi kenapa gap-nya kelihatan jauh banget di Eropa. Sementara Juventus kemarin waktu juara-juara dia masih bisa tuh nembus-nembus Liga Champions ke final, semifinal. Kenapa Inter kerasa jauh banget kalau gap levelnya di Eropa? Karena taktikalnya. Karena Inter dia mainnya ultra intensitas. Ini Kurang lebih begini ya coach ya. 3-5-2 mereka mainnya. Formasi yang udah bapuk banget, yang udah bertahun-tahun dipakai sama Conte, tetapi berhasil somehow kalau misalnya mereka bermain di satu kompetisi aja. Oke, domestik Nah, ya. ini adalah permainan Conte yang sangat monoton tetapi menguras energi yang sangat banyak. Iya. Kenapa? Karena dua sayapnya ini naik. Aduh, Bes lagi nggak ikhlas nih, Bes. pokoknya dua fullbacknya naik turun. Pokoknya dua fullbacknya naik turun. Terus yang di tengah ini mereka occupied yang dinamakan dengan half space. Ya. Jadi bagaimana caranya ketika ada bola masuk ke sini, gimana caranya seorang Barella, seorang Ambrosio, Sensi atau siapapun yang lagi main, mereka harus bisa memenangkan bola di sini dan itu menguras tenaga banget. Dan dua strikernya ini udah gantung aja di atas. Kritikan gue pada saat Inter ketemu parkir bis, oke, dan berapa kali bisa dong. Iya. Sering. Ini kurang terlibat tiga ini. Iya. Paling Bastoni doang yang lumayan terlibat. Ini nyaris kurang terlibat. Dan kalau lu di Eropa main kayak begini, tengah lu sama ini dilibas, diinjek-injek. Nah, ini sebuah PR yang harus diperbaiki oleh Conte kalau mereka mau survive di Eropa. Ketika mereka menyerang, kadang udah naik sampai sini, yang ini tetap di sini. Iya. Ya, walaupun nggak mundur banget. Ada negara di Asia yang sampai mundur sampai sini ya kan. Nah, ini lebih spesial, lebih besar. Siapa, Pak? Mereka enggak, paling enggak mereka udah cover maju Siapa dikit. negara Ya, the problem kan adalah Afghanistan kali. the problem kan adalah lawan itu hanya meninggalkan satu orang. Iya. Contoh. Biasanya. Contoh. Contoh, nah, yang terjadi mereka lebih banyak orangnya di sini, ngerti nggak? Iya, Dan beruntung aja tiganya cukup bagus. Cuman gue kasih contoh sedikit ya. Roma lawan MU. Ya, kemarin. Ya, kemarin. Orang tanya, Roma mainnya gimana? Gue bilang Roma main nggak jelek. Oke. Cuman kesalahan-kesalahan yang dilakukan Roma dilakukan di Serie A juga. Bedanya di Serie A nggak di-strap, di MU diinjek-injek. Oke. Nah, kesalahan-kesalahan Inter pun demikian. Nggak kelihatan karena tidak di-strap oleh lawannya. Di Champions League. Karena lawannya selesai. nggak punya, yang di Liga nggak punya kualitas seperti nggak punya kapasitas untuk menyetrap kesalahan yang dilakukan Inter. Seolah-olah hebat, iya di Serie A. Oke, kalau ngelihat Inter menurut lo dengan komposisi sekarang dan lihat kayaknya Juventus dengan pelatihnya yang masih harus berbenah lagi dan Milan juga masih menunggu nih Pioli akan stay apa enggak, Inter bisa juara untuk 2 tahun 3 tahun ke depan? Menurut gua musim depan Inter akan dipusingkan apakah mereka akan fokus di Serie A atau di Champions League. Eropa, Karena ya. musim ini aja mereka keteteran di Champions League karena mereka harus bagi dua skuadnya tuh. Karena seperti yang gue bilang tadi, Nji, mereka tuh main ultra intensitas. Ya. Kalau lu main Secara PS fisiknya itu ya. udah stamina-nya tuh udah kekuras banget itu. Karena setiap constant pressure-nya luar biasa banget Inter. Bagaimana caranya mereka bisa dapat bola, konsentrasinya. Conte kan kalau mereka nggak gerak, Conte teriak-teriak terus, sering Terutama disorot. di winger sama gelandangnya pasti di babak kedua selalu diganti kan wingernya itu ya. It's so textbook kalau Iya, gue iya. bilang. Selalu diganti tuh. Permainan itu gampang sekali dibaca. Gerakan-gerakan pemain tengah, gerakan Lukaku selalu ke kanan, always. Iya. Oh ya. He goes too deep. Ini Betul. caranya untuk merusak lawan. Iya. Nah, pada saat lawan nggak ngikutin, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Didukung dengan Hakimi. Jadi untuk gue sih, kalau gue nonton Inter, gue udah tahu jalan alur bolanya kemana. Iya, pasti ke kanan dulu Iya kan? ya kan. Dan Langsung ke Lukaku ya. Nggak ada surprising elemen, tapi ya kembali lagi Faktor skill dari jeleknya Serie A
karena mereka kualitasnya, that's why mereka nomor 4 kan, nomor 3 sekarang di Eropa atas ya, di Bundesliga. UEFA ya. Ya. Oke, kita lihat apakah Inter ada taman apa? Dikit, ketika lawan Milan yang Inter menang mendominasi itu, kan memang Lukaku emang ngedrop ke sini. Akhirnya center back-nya harus ngerespon bagaimana caranya supaya kawan ini nggak lepas. Akhirnya berat ke sini semua. Iya. Awalnya kayak di sini ada space. Gue kalau jadi lawannya, Lukaku drop, gue biarin, gue tetap cover zona. Oke, nggak usah Didukung di-press. Hakimi, nggak ada masalah. Pada saat mereka masuk baru cover. Ya ini makanya backnya ini kayaknya mau dijual ke Juve nih, Romagnoli. Ikut-ikut dia ke sini. Kalau gue benar, gue ikut Coach Justin. Karena ketika kita nggak pegang bola, kita harus lihat dua hal. Bola dan lawan. Bola ada di mana, lawan ada di mana. Jangan hanya fokus pada lawan. Karena ketika lawan di sini, bolanya di sini ya amsyong. Iya. Gue tuh sering ngajarin Abrar kalau main Space. bola tuh kayak gitu. Abrar nggak dengerin gue. Lihat space-nya, space itu penting dalam sepak bola. Apalagi zaman sekarang kita udah meninggalkan ya coach ya yang namanya man to man. Udah jarang sekarang man to man, ini jaga zona, makanya lahirlah box to box. Iya, box to box. Ya kan. Ya itulah makanya kalau gue juga dulu diajarin waktu SSB gitu ya. Kalau dapet lawan striker di setengah lapangan, kita lagi dalam keadaan nyerang mau transisi diserang counter attack, jangan ditempel gitu strikernya, pasti harus dikasih jeda. Karena Ya. pasti akan larinya akan lebih unggul dia kan balik badannya. Itu Abram tuh kalau jadi back emang agak berantakan tuh kayak gitu. Oke, kita pindah. Inter kita lihat musim depan akan seperti apa. Tapi gue nanya menurut kalian best player Inter season ini menurut lu siapa? Best dan juga Lukaku. Coach. Lukaku pasti Lukaku. Ada dua sih sama ya. Hakimi. Hakimi, coach. Stefan de Vrij. Iya. Belanda lagi. Tapi musim lalu Ya. back Tapi terbaik sebentar, Serie A. Gue sebentar, gue mau nanya apa Bes nih, mumpung ada Juventus tadi malam sudah ketinggalan 1-0 di ujung pertandingan, Ronaldo save Gue the day. udah upload di IG gua tadi pagi. Kenapa? Kekurangan Juve 3P, Pak. Apa itu? Ya kan kalau di Indonesia ada 3M. 5M sama 17M. Iya, Ya kan? iya. Ini 3P. P yang pertama adalah predictable. Juve mainnya 4-4-2 terus. Ketika bentok yang diganti pemain, bukan sistem. sistemnya, ya. Ya, Pirlo itu yang selalu dilakukan, makanya selalu gagal, selalu sering kalah lawan Benevento. Hoki aja tadi malam berharap ada gol dari langit, akhirnya ada kan crossing jauh. ya, Ya Ronaldo gitu, kipernya dikolongin. Ada Oke, skill P yang banget pertama predictable. P yang kedua pasif. Gol pertama Juve tadi malam itu situasi set piece, yang dimana mereka udah nggak siap, mereka lagi nggak siap, tiba-tiba di passing ke kanan, backnya maju, sprint, shoot, masuk. Terus yang P yang ketiga Pirlo, Pak. Kenapa Pirlo? Emang ada obatnya? Karena Pirlo dan pemain sebenarnya, karena mereka tupur. Banyak pemain yang belum layak main di Juve. Contoh, sebut nama aja, Bernardeschi, Frabotta. Tadi malam ngapain? Frabotta udah nggak pernah main sama sekali. Awal musim sangat naif Pirlo. Coba memainkan beberapa pemain U23. Hello, ini Juve, Pak. Ya kan? Bahkan gue bilang salah satu pemain yang menonjol, Cuadrado, itu nggak layak untuk main di Juve. Kalau gue bandingkan dengan levelnya Juve di mana mereka masuk ke final Champions League, seperempat doang yang layak. Tahun ini banyak fans Juve yang bilang McKennie salah satu yang terbaik, lebih Aduh. hebat dari Arturo Vidal. Hanif ya. Pak, aduh, itu Eropa lagi sekolah bola, mungkin McKennie lagi main American football atau basketball, istilahnya culture sepak bolanya nggak se-Eropa itu, kurang, masih kurang. Dia itu dipuji karena cetak gol bagus lawan Barca. Ya, itu dia bisa cetak gol karena dia ada di dalam kotak, daya jelajahnya emang bagus, Ya, tapi dia nggak stamina bisa bagus ya. offer something. Berapa kali karena si Hanif, gue kan nggak tahu McKennie dulu. Sampai si Hanif bilang kan, oke, gue perhatiin. Iya. Aduh, ntar gue dibilang rasis lagi. Enggak, untuk gue sih nggak banget ini pemain. Kurang Vanessa bagus. Standar David. banget lah. Standar ya. Cuman ngandelin fisik dan kerja stamina Iya. tinggi. Ya, etos kerja aja, istilahnya teknik pun tapi nggak gini ada. kan sebenarnya kita belum bisa menilai Pirlo dari musim ini aja. Tapi kan dia sebenarnya didatangkan untuk supaya manajemen juga bisa memainkan pemain-pemain yang nggak terlalu mahal, pemain muda. Itu kan fungsinya Pemain Pirlo. mahalnya siapa kecuali Ronaldo sama De Ligt. Justru itu kan dengan Pirlo artinya demanding dari pelatih yang baru harusnya bukan pemain-pemain mahal gitu kan yang mungkin diharapkan dari Ya, manajemen. kalau dasarnya itu, Ji, Jangan Pirlo juara harapannya. bukan orang yang tepat. kalau misalnya penyesalan itu datangnya di awal, Iya, itu kan ya, misalan dong, Pak. namanya pendaftaran. Betul, Ya kan ini betul. sekarang manajemen udah mulai menyesal ini. Fans pun juga udah yang mendukung dari awal. Gue termasuk salah satu orang yang kayak, wah, sepak bola yang indah. Sepak bola, akhirnya sepak bola tuh hasil juga. Datengin Gasperini.
Gasper ini. Udah terbukti. Enggak. Sepak bola menyerang, beda filosofinya. Enggak, terbukti dengan pemain Iya sih. mediocre dia bisa bermain. Tapi belum tentu juga, kadang ada pelatih yang bagus sama tim mediocre, pas sama tim besarnya juga berantakan juga, banyak juga. Ya, Juga sebut- sekarang apa besarnya kecuali namanya? Sebut Ya kan saja. masih ada Ronaldo, masih ada Dan follower Bonucci. Instagramnya. Ronaldo sama Delik doang, sama Bonucci mungkin. Ada Chesney. Chesney tadi Pak di shoot masuk. Aduh. Itu kan Fabianski-nya Itali. Apa nih? Ada apa nih? Iya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang masih banyak, kita kuis dulu lah. Oke, kuis dulu. Ini dia kuis yang dipersembahkan oleh GeForce. Di mana kalau letak bola? Aduh, A. C. Gua ada asal aja A. Kalau nggak A, D. Coach, C. Udah ya, itu dia. C, Di mana kalau letak bola menurut C, kalian ini C, Arsenal Newcastle nih. Fans Arsenal pasti tahu banget lah nih. Letak bola di mana. Ya. Fokus di Europa League kayaknya. oke. Nanti format jawabannya jangan lupa ya, nama, alamat email, beserta jawabannya. Nah, sebelum kita lanjutkan. Email apa emailnya? Contoh email, Nggak usah contoh lah, email itu, nggak usah. itu si kardus. Si ngadi-ngadi ya. Sebelum kita lanjutkan, ya saya mau infoin dulu nih. Kemarin kan udah diinfoin tuh kalau selama Ramadan kan kita ada program Pandit kan, Ya, yang stand up jebret Pandit. jebret Nah, spesial hadiah Ramadan. ini kan no play Panji, ada kamera Sony Waduh. A5100, Waduh. ada Samsung A70, ada tablet Samsung A8, ada Mi Band 5, dan grand prize-nya ada Honda Vario 150. Pandit bisa ikut? Oh, ini buat Pandit. PS5. Ini buat Pandit, ini buat Pandit Kan kayaknya. bisa, Ya. udah. Berarti best menang dong. Ntar tunggu coach dulu lo. Nah, ini pengumuman pemenangnya akan kita umumkan hari Senin minggu depan ya. Aduh. Tuh, jadi aduh. saksikan terus setiap hari acara spesial Ramadan dari Jebret Media TV setengah jam sebelum buka puasa tiap hari. Dan habis ini Panji mau stand up. Iya benar. Coach nanti kita ketawain bareng-bareng ya. Aduh, udah pada pulang. Oke, silakan dilanjutkan. Bentar, kita mau lihat dulu dong. Ada ini stand up olahraga. Menjadi jurnalis itu adalah sebuah panggilan hidup, bukan sebuah profesi. Gua setuju Ki, Vip. Karena pas gua lulus kuliah, dari semua lamaran yang dipanggil cuma yang jadi jurnalis. Itu paling jelek gua di kelas. Nah, di situ kan di bawahnya ada tulisan cita-cita. Gua nulisnya hartawan. Mungkin malaikat Rokib Atid salah baca, hak gua disangka W. Jadinya wartawan. Ketemulah sebelahan aku sama si Pablo tadi kan. Sama si Pablo. Terus dia ngelirik gini. Lihat muka gua. Terus lihat muka gue. Tuh kan. Apa namanya? Lu orang Korea. Menjadi jurnalis. Itu dia Jebret spesial Ramadan sama Kevin Jalu. Asik, Kevin Jalu ya. Dia mah nggak usah ngelawak, lihat tampilan casingnya udah ketawa orang pasti ya. Ngeliat Kevin penampilannya kayak jempol gitu. Ya pastinya bisa disaksikan di channel Jebret Media TV. Ini Kang Jalu ini dulu adalah wartawan, masih sampai sekarang jurnalis. Bahkan dulu gue memulai karir gue di dunia media menjadi anak magang itu dulu gurunya Kang Jalu, beda 10 tahun dulu gua sama Kang Jalu. Artinya ini guru gua, mantap. Tapi sekarang dibully. Kualat lu. Itu dia Kang Jalu, kalau yang mau nonton monggo mampir di channelnya Jebret Media. Oke, kita langsung pindah ke bahasan tadi malam di Inggris yang memang cukup rame, yang bahkan kita menonton bola malah disuguhi tontonan aksi Iya. keramaian di depan stadion, bahkan di dalam stadion. Dan City juga, bahkan nobra kita juga nggak jadi gara-gara akhirnya terpending ada Coach Justin marah-marah ya katanya ya di nobra kalau tadi malam ya. Kita ngomongin City yang tertunda juara karena ada protesnya fans MU terhadap pemiliknya Glazer family. Ini kalau menurut kalian apa sih protes mereka, apa fungsinya apa dari fans MU? Ya menurut gua nggak perlu sebenarnya Anji ya, karena yang rugi malah klubnya sendiri. Akhirnya yang mestinya mereka bisa fokus pada pertandingan di Liga, terus persiapan lawan Roma, malah akhirnya tertunda. Akhirnya ini jadi kepikiran ya kan, istilahnya ngapain lah masuk ke dalam situ. Apa sih untungnya untuk klub? Kita harus mikirkan apa untungnya buat klub, apa untungnya buat pemain. Mereka udah persiapkan banyak buat pertandingan itu, akhirnya tertunda buat hal-hal yang konyol Nggak, gua seperti bilang ini. sih, base bener, tapi
gue bilang itu fansnya MU itu pinter, Bes. Oh, betul. Wih, itu hebat kan? Kenapa? Karena kalau mereka main kalah lawan Liverpool, City juara 2 kali sakit hatinya. Jadi daripada itu mending kita undur aja, kita serbu itu stadion. Ya tapi maksudnya kalau soal itu kan bedanya apa gitu kan? Dia Lu kalah pun sakit hati, men. 2 kali sakit hati. kagak lah, ya, nggak ada hubungan Lu lu. kalah lawan Liverpool. Ya lu di kandang bilang lu. sendiri, mau kalah 80-0 juga nggak ada Oh artinya. iya, betul. Cuma masalah Cuman gengsi doang. untuk fans-fans mereka kan ngaruh banget Iya. kalah lawan Liverpool. Isinya nggak usah sok keras lah, fans-fansnya ini istilahnya. Pak, tapi kan kemarin Iya, dia harus sadar bahwa kemampuan klubnya memang sebegini tahun ini tuh. Sejak ditinggal Sir Alex Ya, udah ya. nggak sebegitunya, Yang- udah nggak yang- terlalu diperhitungkan. Gue bilang, lu lihat kan gue kemarin tweet buat Iya, dengan iya. fansnya. Gue bilang banyak sekali fans yang sangat munak kalau gue bilang. karena Iya serius. karena Gini ya, mereka bilang dari dulu pada saat 2005 sudah diprotes pengambil alihan. Iya. Maka dari itu segelintir orang, segelintir fans MU yang di Manchester bikin Ya, United demo. of Manchester yang berlaga di divisi 7. Iya, iya. Oke. Itu wajar, hal kayak gitu sering terjadi kok. Iya, iya. Nggak ada masalah, oke. Ini kan ada masanya Ferguson. Memang sekali-sekali ada banner Glazer out, Iya, iya. sekali-sekali aja, oke. Pada saat jaya-jayanya di bawah Ferguson, Iya. apakah ada protes semasal ini? Ada kan tapi tetap 2010 ada. 2010 ada. 2010, oke. Iya. Terus, 2009 kan ada yang mereka protes, cuman baru puncaknya 2010. iya, terus. Ya puncaknya kemarin, coach. Dalam Rentang arti 10 dalam tahun. rentang waktu 16 tahun, 15 tahun ya, 15 tahun. 15 tahun, Iya. ya tahun 2000, Iya, iya, iya. 15 Jalan 16 tahun. Nah. Nggak banyak juga yang diprotes. Ya kan mau protes pun juga protesnya masih dalam protes-protes yang normal Iya, kan. pada saat juara Champions League, pakai duit Glazer juga, diprotes nggak? Bentar, tapi duit Glazer itu kan bisa diperdebatkan lagi karena kan ini yang kemarin dibuka sama sama berita-berita Inggris adalah Oh ya, gue baca. Glazer nggak pernah invest sebenarnya. Gini, kan? gini. Ini orang-orang itu terlalu ketarik dengan emosi. Ya. Nalar bisnisnya itu nggak ada. Bisnis, oke. Iya. Iyalah. Sekarang berapa orang di dunia bisa dapat utang 790 juta pounds tahun 2005 dengan keluar duit? Berapa orang? Nggak banyak. Untuk mendapatkan utang itu, lu punya kolateral kan? Iya, iya. Nggak mungkin lu bank kasih, Glazer, tampang lu keren ya, gue kasih lu pinjaman. Nggak mungkin kan? Iya, iya. Tapi gini, itu kan karena brandnya MU juga, coach. Oh, Ibaratnya, ya iya dong. Kalau Enggak. Brand MU itu non debatable. ya, Tidak didiskusikan. Tapi untuk seorang Glazer bisa mendapatkan MU dengan dana nol, oh iya, 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 oke. itu kan sebuah pencapaian. Ya, Ya kan? Dan kita nggak tahu untuk mendapatkan pinjaman itu berapa kolateral yang harus ditaruh. ya. Asumsi gagal, tetap dia yang bayar kan? Ya, ya. Dia yang bertanggung jawab kan? Enggak, tapi kan dia bilang, tapi kan kalau kemarin berdasarkan analisanya, dia akhirnya membeli MU itu dengan hasil dari revenue berapa tahun ke depan. Jadi dia ngutang dulu. Tapi true. dibalikin dengan duit revenue dari It's okay, MU kan. tapi kan dia bertanggung jawab. Itu klub dia, suka-suka dia dong. Iya, iya, Ya, cuma karena dia tahu bahwa ini klub menghasilkan duit. iya, tapi dia nggak invest sama sekali dong, coach berarti. Kalau dia ngutang doang. It doesn't matter dia invest atau enggak. It does Ini matter buat fans MU dong pastinya. Buat fans MU. Iya, justru kan yang demo fans MU. Betul. Tapi kalau that's why gue bilang kalau lu mau sikat dia, jangan nonton MU, Iya. jangan ke stadion, Iya. jangan beli merchandising. Selama lo supply karena kasus ini sama kayak Kroenke. Iya, iya, Kroenke lebih parah lagi kalau gue bilang. Iya. Ji, fans Arsenal dengan senang hati tukar pemilik. Pasti, cuma Glazer karena mau utang-utang berapapun, MU ini make money. Iya, Untuk iya. bisa make money, lu juga harus maintain. Nggak bisa lu hanya bilang, oh ini kan udah institusi Hebat, besar yang make iya, money. Iya. iya. Tapi kan lu harus tetap maintain di iya, atas. tapi kan banyak kesalahannya bukan cuma itu, coach. Kalau ngomongin soal invest, oke lah. Ini mungkin terlalu nggak apple to apple dibandingin sama Sheikh Mansur gitu ya, atau sama milik-milik yang memang kaya kan. Nah. Karena mereka invest benar-benar invest, That is the bukan point. muter duit bisnis. That is the Tapi point. kan dalam hal memanage klubnya, mereka juga nggak serius gitu. Ibaratnya direktur olahraga nggak ada yang mereka benar-benar tuju untuk transfer. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Berapa orang ada seperti Sheikh Mansur, Abramovich, dan Sheikh Qatar?
Ya, cuman Sedikit. ya, Cuman yang- 3. Yang ketahuan cuman sedikit Nah, sejauh ini. berapa klub Glaser. besar yang ada sekarang berada? Ya, cuman 3 orang itu Ya, sebenarnya. Kroenke sama, Ya, ya. Henry sama. Bahkan Kroenke sama Henry lebih pelit daripada Glazer. Iya. Iya kan? Iya, iya. Kroenke. Kalau gue bilang ya, fans MU ini frustrasi karena mereka merasa berjaya terus di bawah SAF. Setelah SAF 8 tahun Arsenal yang lu maki-maki semua, Iya. itu cuma 3 kali di atas Arsenal. Karena dalam masih ada 8 tahun. Wengernya. Kenapa? Karena masih ada Wenger juga berapa tahun kan? Loh, Iya, whatever, at least di atas. Ya, ya berarti kalau Ferguson masih ada juga pasti akan ada Oh di atas iya, Arsenal terus. cuman ya. ditinggal Ferguson kan nggak berprestasi lagi. Itu maksud gue. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, Ada di situ- prestasinya tapi iya. bukan yang Dan terbaik. 4 tahun terakhir, Ya. musuh bebuyutan yang juara. Kalau nggak Liverpool City. Itu. Disinilah mereka frustrasi. Iya. Padahal gue bilang nggak fair. Kalau lu fair, kalau lu mau fair, bukan Glazer. Woodward lo injek-injek. Ya ke Woodward kan yang nunjuk Glazer. Iya, kan Woodward yang Glazer kan nggak ikut campur dengan technical. Iya, iya. Cuman tapi maksudnya permasalahan ini udah lama. Woodward pun bahkan udah dicemooh, tapi Glazer masih tetap percaya sama Woodward. Nih, Betul. bentar, gue nanya sama Bes dulu. Kalau menurut lo, Bes, ini kan lo juga mulai masuk ke dalam klub gitu ya. Seberapa penting sih, dan dulu mungkin juga tahu, seberapa penting sih dalam klub itu seorang direktur olahraga yang memang punya visi dalam menentukan pemain-pemain yang memang harus bekerja di klubnya gitu loh. Menurut gua ya, stakeholder dalam sepak bola itu adalah penonton. Karena kita eksis karena ada Betul. penonton. Itu setuju. Tetapi dalam hal perekonomian, stakeholder adalah pemegang saham. Bisnis, ya. Ya, jadi kita nggak bisa sebagai penonton untuk menuntut klub untuk harus menang, beli ini, beli itu. Itu yang mempertimbangkan pasti adalah orang klub yang mereka istilahnya udah ya mau gak mau pasti orang-orang kompeten. Dan yang gue lihat di MU ini adalah mungkin gue setuju dengan apa yang dibilang Coach karena penontonnya makanya kayaknya udah frustasi penonton MU. Istilahnya lu udah terima aja kenyataan bahwa memang sekarang City secara finansial lebih baik, lebih stabil. Bahkan kayak Chelsea aja udah mulai mendongkrak dikit, udah mulai naik, udah hampir. Kalau misalnya ini dipertahankan tuh kalau tahun depan mungkin di atas MU Chelsea. Gini, kembali ke pertanyaan lu. Lu tanya apa tadi? Ya itu soal kebutuhan seorang Oke, direktur oh iya, olahraga. ya gini. Kenapa? Soal Woodward. MU nggak punya dear tag, salah Glazer. Oke, gue sama. Sekarang gue tanya, menurut lu Woodward tahu pemain nggak? Enggak. Nggak. Oke. Jadi yang beli Fred, Maguire, Van de Beek itu Woodward atau bukan? Scoutingnya kan nawarin. Exactly. Scoutingnya nawarin. Jadi Woodward, MU nggak, bentar, Ya, MU nggak punya deal tag. Ya. MU si beli Fred 60 juta untuk gue terlalu mahal. Woodward ini nggak tahu. Dia cuma lihat, oke, satu pemain penting banget. Ya ini penting banget. Ya. 60 juta masuk budget kita beli. Ya, Itu yang dilakukan Woodward. Tapi justru itu yang jadi permasalahan buat fans MU, Coach. Ketika dia nggak tahu pemain, akhirnya dibelilah overprice harga-harga Fellaini, harga Fred itu kan dari salahnya Woodward. Salah satu kemajuan dari Manchester United adalah di era Sir Alex Ferguson sampai sekarang mungkin pelatihnya itu bukan hanya sekedar pelatih, Dia bisa juga tetapi jadi adalah semuanya. coach, manager. Ya, semuanya Sebenarnya lengkap. fans itu nggak berani menyalahkan pelatih, mereka nyari kambing hitam aja atas kekalahan-kekalahan sekarang. Akhirnya owner yang disalahkan. Asumsi lu bener. Lihat. Sebelum mereka demo kemarin, Woodward sudah mundur, Dirtek sudah ditunjuk. Ada perubahan gitu loh. Ada, cuman Iya. setelah Terus lu panjang, kenapa mau protes lagi sampai segitunya, sampai masuk lapangan dan di Inggris, di Eropa, mungkin di sini enggak, mungkin di sini hal biasa. Masuk lapangan itu lu injek-injek sacral ground. Iya, ya itu kan kalau menurut kalian gitu. Cuman kalau menurut fans MU kan kalau mereka nggak bergerak gitu ya. Ya apa yang bisa membuat sama kayak kemarin akhirnya tim-tim pada breakaway. Kalau mereka nggak bergerak itu mungkin nggak ada keramaian apa-apa gitu kan. You cannot do anything. Loh. You cannot do anything. Ya. Kalau mereka melakukan Ya kalau apa-apa, gitu buat apa kemarin Chelsea dan fans that's Arsenal pada why gua protes bilang, gitu kan? Lu harus main pinter. Kalau lu Caranya? mau bergerak, ya itu lu nggak beli apa-apa, lu nggak nonton apa-apa. Ya itu kan, itu harus dilakukan. tapi itu kan global, Coach. Ibaratnya kalau fans di Inggris aja nggak beli dan boykot, Karena fans di dunia masih belum tentu lu melakukan setuju hal itu. kan? 3 pemilik ini businessman. Iya, iya, Tujuan mereka adalah duit. Nah. Kalau lo mau hantem, gue juga pengen Kroenke. Kalau lo mau hantem mereka, hantem dari sisi duitnya. Oke. Ya tapi kan kalau Kecuali lu tiap hari demo. Ya. Bukan sekali doang. Sama kayak Arsenal, Chelsea kan demo di luar besar-besaran tuh. Iya kan? Nggak masuk stadion, nggak ada anarki, nggak ada ribut dan lain-lain. Terus ngaruh.
Karena kemarin kan kalau Chelsea Arsenal cuman masalah ISL. Kalau MU udah banyak kasusnya kan. ISL ini juga kasus buat Iya, mereka. maksud gua, kalau Arsenal tuh sama Chelsea nggak ada tuh istilahnya pemiliknya minjem duit dari tim yang muter duit. Kroenke itu lu cek si Kroenke. siapa namanya Glazer itu masih pinjam untuk invest. Kroenke itu nol loh. Nol juga. Enggak, maksud gua dia muter uang buat nutupin tempat lain, Iya. Enggak. nutupin duit yang lain kan. Ji, kalau lu Enggak, jadi enggak. Cuman kalau lu tapi jadi nggak nyuntikin dana, kalau maksud lu gua. jadi pengusaha, you will do everything untuk make money. Iya. This is business. Untuk gue fans-fans yang teriak-teriak itu udah lupa bahwa sepak bola ini berubah. Sepak bola ini Industri. sudah menjadi industri. Nggak bisa 50 kemarin dia bilang gue pengen kayak Jerman 50+1. Lah, terus lu pikir orang yang mau beli saham itu mau kasih suaranya ke sponsor dengan keluar miliaran dolar? Nggak mungkin. Loh, tapi kan Tidak kalau mungkin. buktinya, tapi si Mansur mau ngeluarin duit kan? Itu perbedaannya maksud gua. Kayaknya kalau kita bahas soal investasi dalam sebuah perusahaan itu, ada dana yang datang dari owner langsung, Iya. ada dana Iya. dari third party. Sponsor. Nah, jangan lupa ketika kita Investor. meminjam uang, itu adalah harta juga, udah jadi harta itu. Walaupun itu hitungannya utang minus, tetapi Iya, ketika iya. dijalankan Itu atau aset, diputar, ya. itu jadi plus. Istilahnya bagaimanapun cara lu nanti mengelolanya, itu nanti akan jadi something profit. Iya, kembali lagi. Semua orang, gue juga mau dibeli orang Arsenal, dibeli Iya. orang kaya yang kayak Orang Sheikh Arab. Mansur. Kita harus realistis. Berapa Sheikh Mansur sama berapa Abramovich Anda? Kan nggak banyak, Ji. Nggak banyak, Iya tapi kan? tapi minimal mereka nggak minjem duit untuk kepentingan bisnis lain. Maksud gua gitu Betul, loh. tapi hanya dua tim ini aja. Dua orang ini yang tidak melakukan itu. Joe Kroenke Glazer. melakukan hal yang sama loh. Ya, Masih mending Kroenke lebih pelit lagi. At least MU tiap tahun dikasih ratusan juta untuk beli pemain. Ya dari revenue juga tapi Oh kan. iya, ini mungkin Dari revenue juga. alasan Arsenal enggak? Dari revenue tapi nggak kemana-mana. Tapi Arsenal ada juga lah beli KPP. Ya elah, gue PP itu 5 tahun cicil. Ya iya, maksudnya budgetnya ada gitu. Ini mungkin salah satu jadi alasan kenapa Ronaldo yang sebenarnya kuat banget tahun 2018 untuk Isu. comeback ke MU. Tapi ya. Kok malah ke Juve? Ya, karena Nah ini MU berarti ada something bahwa dana itu nggak disuntikan dengan baik Betul. oleh Kalau gue bilang Glazer ini adalah businessman yang Murni emang. sangat hebat, yang bisa kelola sebuah perusahaan miliaran dolar tanpa duit sendiri. Luar biasa gue bilang. Gue MU pengen jadi Glazer serius. MU ini kan bukan sekedar klub, dia adalah brand. Ketika Iya. lu ngetik M keluar U kan MU. Asik. Istilahnya Madura United. itu bisa juga RB Depok ya kan. Ya. MU ini MU udah brand, istilahnya lu buka MU, gambar MU di mana-mana MU, iya. istilahnya Udah istilahnya lu global invest 1.000 aja di MU itu udah bisa jadi 100.000 karena Sekarang memang brandnya udah gede banget. Sekarang gue tanya, berapa lama itu protes berlangsung? Ya kemarin berapa jam doang itu kan. Berapa jam doang kan? Habis itu nggak ngaruh lagi kan? Ntar kalau MU menang European League, nggak ada yang protes. Ntar beli Haaland, beli ini, nggak ada yang protes. Ya sebenarnya will never know Intinya sih. ke situ, mayoritas dari fans, kelihatan. intinya mereka sakit hati karena musuh bebuyutannya 4 tahun terakhir juara terus. Iya, Dan MU not even ada harapan, di Champions League aja out. Gue bilang jangan salahin Glazer. Tapi sekarang kan udah ada perubahan. Loh tapi Woodward out, udah ada Dirtek. Bukan cuman out di fase knockout atau apa, di grup. Iya. Loh tapi kan pelatih-pelatih pun pada mengeluhkan hal yang sama gitu. Ketika di musim 2 mereka selalu merasa dihianati dari Louis van Gaal. Jose Mourinho. Loh iya, tapi Sebenarnya- kan udah cabut. sebenarnya mumpung- Woodward kan udah mau mundur. Ya baru akhir tahun ini kan. Oh iya, makanya nggak usah Mumpung diprotes, lagi kan nggak bulan akan puasa, berubah. mumpung lagi bulan puasa, fans MU tuh ada satu ilmu dalam Islam yang mereka harus terapkan, Ya itu. ikhlas. Oh apa nih? Ikhlaskan aja udah. Oh, ikhlas. Karena memang begini-begini aja timnya. Ya. Udah Kalau jangan lagi Nggak yang bakal menang. kemana-mana. jangan Progres terlalu loh. Progres loh. iya. Daripada Pirlo nggak progres, oleh progres langsung di 3 tahun. Oke Nes. Yang tengah nih percaya proses, tolonglah diproses. Oh percaya nah, itu. Makanya gue juga percaya Iya. oleh karena oleh Lo itu percaya proses. Oleh. Kalau yang kiri percaya diri banget. Ya daripada minder. Oh ngomongnya minder, gue pikir yang lain. Iya, gue juga, gue kira yang lain. Gue salah Gue juga denger. takut. Oke lanjut. Udah, out aja. Udah, lo gitu doang. Aduh, gitu doang. Oke, kita akan pindah. Pastinya berarti menurut kalian dari kemarin keramaian di demonya MU di depan Nggak Old Trafford perlu. ini, menurut kalian ini adalah hal yang diperlukan atau enggak untuk mengubah yang terjadi di Yang situasi pasti MU sekarang? yang pasti satu hal, Ji.
Apa itu? Mau itu perlu dilakukan atau enggak, yang di MU, yang pasti di Indonesia, tolong jangan dicontoh, jangan dicontoh. Nggak Ya, boleh yang ya. bagus-bagusnya aja kita ambil, yang Betul. dari luar negeri, yang masuk-masuk ke lapangan kayak begitu cukup itu di beberapa tahun silam. Jangan dicontoh, ya karena klub malah rugi, kena denda. Yang bayar siapa? Klub Yang juga. klub juga. Kan bukan fans yang patungan. Klub juga. Fans itu kena pidana loh. Oh iya ya? Udah ada ini update ya? Dicari sekarang mereka. Di luar negeri lebih ngeri, ada CCTV coach. Iya, Nanti di bail out, tenang aja. cari itu. Oke, Jangan kita dicontoh. Lihat dulu dari tadi malam ada timnya juga yang Tottenham Hotspur, Gareth Bale. Ini bisa Gareth Bale. belum menunjukkan apakah dirinya sebenarnya masih punya sesuatu buat ditawarkan sebagai seorang pemain, atau menurut kalian ya ini cuma angin-anginan doang dan lawannya bukanlah Ya lawan lawannya yang berat. siapa? Lawannya itu MU Killer. Iya. Tetapi yang menarik tadi malam adalah perubahan formasi. Karena biasanya kan si Jose Mau dia biasanya pakai 3 tuh. Ya. Dia pakai 3 back. Tadi malam gue nonton sedikit sekalian ini, nggak bisa tidur karena habis kalah. Iya, menang. Habis kalah siapa? Tim gue kan kalah, persahabatan. Oh, tim lo yang Iya. dilatih. Nah, mereka pakai 3-4-2-3-1 di mana si kembalinya satu anak hilang coach Dele Alli. Ya. Si Dele Alli akhirnya main lagi, sempat dipinggirkan. Gue nggak nonton karena gue tahu ini bakal main sampah. Mereka pakai 4-2-3-1 di mana si Gareth Bale kembali ke posisinya ketika dia di Madrid, sayap, ya kan, di mana dia menyokong si Harry Kane di sini. Dan menurut gue ini adalah perubahan yang berani diambil oleh pelatih baru yang muda itu ya kan, Mason ya, Mason namanya kalau nggak salah. Ryan Mason, bekas Ah, pemainnya ya. gelandang dulu kan. Si Ryan Mason, dia berhasil membawa Spurs bermain lebih positif sekarang. Kalau waktu itu dia bermain reaktif, Lu juga harus lihat dong lawannya Oh, ini Sheffield. makanya dia keluar Iya, betul. menyerang Iya, karena iya, lawannya iya. lemah. Sheffield nih come on. Arsenal yang bapuk aja nginjek-injek Sheffield gitu. MU juga bisa ngalahin Granada ngalahin Barcelona. Nggak Iya, bisa gitu betul. hitung-hitungannya Iya, gimana tapi sih? tetap di Inggris Sheffield itu namanya MU Killer. Iya. MU juga Granada killer, Granada Barcelona killer. Oke, kita pindah lagi ke ngomongin Arsenal kali ya. Arsenal nih pastinya. Oh, nggak usah ya. Ajax akhirnya menjadi juara setelah kemarin tahun lalu harusnya menjadi juara tapi dipotong tengah jalan, nggak bisa meraih status juara. Sekarang dia kembali juara dan artinya ini udah 2 tahun beruntun, harusnya 3 tahun beruntun. Ini kalau ngeliat Ajax sekarang pesaingnya siapa coach yang bisa paling dekat ini, apa emang dia ada. udah menjadi kuda berlari sendirian Ada yang lain sangat tidak konsisten. Udah kayak Munchen nih gitu ya terutama PSV di bawah Roger Smith itu jelek banget mainnya. Ya. Feyenoord juga sangat tidak konsisten. Yang konsisten ya cuma Ajax. Oke. Kalau ngelihat persaing dari Erik ten Hag sendiri, kan kemarin dia katanya ditawar sini-sini, tapi dia perpanjang kontrak coach. Menurut Udah lu bakal perpanjang. cabut nggak dari si Erik ten Hag ini? Enggak. Karena dia tiap tahun main Champions League sama Ajax. Satu dan Ajax itu duitnya plus loh. Oke. Plus 300-400 juta plus. Jadi ada cash. Tapi berkat penjualan pemain. Iya. Nah, jadi artinya dalam masa darurat kayak begini, mereka bisa keluar duit ekstra lah. Gitu ya. Nah, cuman hebatnya di sama Ten Hag ini, tiap tahun Ajax ini kan jual pemain. Pasti untungnya Dan, gede. iya, dan tiap tahun dia sanggup membentuk Ya. tim baru. Walaupun tim yang sekarang menurut gue masih satu level di bawah timnya pada saat ada De Ligt sama De Jong. Dele, ada yang. Jangan lupa juga, Itu ya? ketika mereka main di Eropa ya kan, melawan seorang AS Roma aja mereka kesulitan. Ya. AS Roma akhirnya lolos. Enggak, tapi Roma itu lolosnya beruntung banget. Ya oke. Tapi dibanding sama eranya yang itu Peter Bos ya? Ya. Itu lebih bagus itu eranya menurut lo? Apa mainnya doang atau pelatihnya juga? Permainannya lebih bagus Peter Bos. Lumayan banyak sentuhan, aliran bola Iya, cepat. Jauh lebih cepat. Cuman ya Juve kalah. kembali lagi. Lu boleh sebagai pelatih kayak taktik atau hebat dari sisi strategi, tapi kalau lu nggak bisa terapkan ke tim nggak ada guna juga kan. Oke. Nah ini berarti kalau Erik ten Hag menurut lo dia cukup puas doang di Ajax itu nggak menerima. Karena Peter Bos pun mencoba melanglang buana keluar. Sekarang permintaannya apa? Spurs. Siapa yang anggap Spurs gitu loh? Kan gajinya jauh lebih gede Loh, coach. dari gaji mungkin iya. Spurs juga masih bisa mungkin Nggak, main Liga Champions mungkin. Justru ya. dia bilang Jalur apa? Hah? Kalau musim ini juara menang terus. gitu. Justru gue bilang mending lu nggak usah ke Spurs, lu di Ajax masuk champion, exposure lu besar, semoga grupnya nggak terlalu berat, bisa lolos, main bagus, Ke tim besar. ditawar klub-klub besar. Bikin kejutan Iya, ya kan. bukan Spurs.
Kalau MU yang nawar diambil langsung. Kalau MU ngelatih ya. Spurs lebih capek, Ji. Kenapa? Karena di Liga Inggris lu udah capek, ya kan, lawannya hebat-hebat, masuk Champions hebat-hebat juga, sementara lu biasa-biasa aja. Tega banget emang sama Spurs. Kalau Van der Sar kemungkinan bakal cabut gak ke MU? Ini kan Oh dia habis. katanya mau diincar buat menggantikan posisi Woodward gitu kan. Menurut kalian Gue mungkin sempat nggak? baca kemarin si Van der Sar ini dia ngomentarin Donny van der Beek di Van der Beek, di ya. MU, dia bilang sayang banget dia memilih untuk pindah ke MU, padahal di Ajax petnya untuk jadi pemain hebat tuh udah dibikinkan di sini udah ini. Dia itu cocoknya dengan strategi Ajax. Si Van der Beek ya. Iya, jadi dia nggak bisa adaptasi. Makanya kalau fans-fans lain ngotot, ya mungkin termasuk lu juga bahwa dia akan bagus, gue bilang. Menurut gua dia posisinya di belakang striker bagus. Tapi udah ada Bruno. Tapi MU nggak main kayak begitu. Menurut gua dia bisa jadi pemain pelapis yang bagus, bukan jadi pemain itu Iya, menurut gua ya. Pertanyaan gua kapan mainnya? Kemarin kan main yang pas Dia menang lawan. pelapis pun berapa Nggak kali kelihatan. perform juga. Nggak Belum, kelihatan. sabar musim depan ya kita lihat Iya. ya. Koci Kita tadi lihat. bilang apa? Koci tadi bilang apa? Panji ngotot. Emang suka ngotot ya? Bung Binder aja nggak berotot nggak ngotot. Mancing-mancing biasa kadang-kadang. Oke, kita lihat dulu jawaban kuisnya, Panji. Oh iya ini jawaban guysnya. Ya. Letak bola yang benar ada di C. Ah. Aduh, Aduh, jauh. B. Salah semua Iya. itu dia. Pemenang kuisnya nanti akan diumum di kontak sama admin ya, di DM sama admin nanti. Oke Nes, tutup Nes. Oke, terima kasih semuanya untuk yang nonton. Setelah ini kita lihat dulu ada promo dari Eloko. Ya. Sampai jumpa, Eloko. sampai besok. Jangan lupa nonton stand up gua. Woi, bye. Dan dia bilang katanya di media itu dia mengatakan saya menginspirasikan Loko karena dari zaman tim nasional kita satu kamar sama Loko. Ya kita satu kamar. Nah berarti itu Loko yang ngerayu Eka atau Eka yang mau ikut sama kamu bermain di OE. Dia juga ya. Ya 2 gol. Kita menang. Kok itu tumben kamu ingat? Kok kamu bisa ingat itu? Ya karena baru cepretannya harus pikir dulu. Saya mau tanya Loko, kalau kamu main ya, kan kamu nyetak gol dulu. Biasanya kan kalau pemain itu cetak gol ada bonusnya. Kalau kamu kan cetak gol terus, masih dikasih bonus nggak? Oh itu Pak Haji ngajaknya di situ. Ya. Nanyain kamu mau nggak main di Samarinda? Ya waktu itu kita mulai bicara. Oke. Berapa lama prosesnya sampai akhirnya kamu mau? Pak Haji? Terima kasih banyak Pak Haji untuk percaya sama Loko. Waktu itu datang ke hotel jam 2 pagi. Dan dia